Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10. Kita sudah menuntaskan bab pertama mengenai konsep berpikir sejarah. Dan sekarang kita melanjutkan bab 2 mengenai awal kehidupan manusia Indonesia. Pada bab 2 ini, materi yang kita pelajari diantaranya yang pertama, pembentukan bumi dan prosesnya, serta makhluk hidup yang muncul. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai manusia, purba, dan alat-alat yang dihasilkan. Dan selanjutnya, yang ketiga yang kita pelajari yaitu kebudayaan masa praaksara yang masih bisa kita jumpai sampai saat ini. Yang pertama, mengenai perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Pada bab pertama, kalian sudah mempelajari pengertian periodisasi dan fungsinya. Di sini kalian akan disajikan juga mengenai periodisasi waktu masa praaksara berdasarkan geologi atau perkembangan bumi. Yang pertama ada masa Arkaezoikum. Yang kedua ada masa Paleozoikum. Yang ketiga ada masa Mesozoikum, dan yang terakhir ada masa Neozoikum. Nah, pada masa Arkaikum bisa kalian lihat pada gambarnya, yaitu bumi masih seperti bola panas dan belum ada kehidupan sama sekali. Pada masa Paleozoikum, suhu bumi masih belum stabil, namun curah hujan cukup tinggi dan sudah terdapat makhluk hidup, yaitu berupa makhluk hidup bersel satu. Sedangkan untuk masa kehidupan dinosaurus dan kawan-kawannya itu pada masa Mesozoikum, di mana suhu bumi sudah semakin stabil dan mulai muncul hewan-hewan raksasa seperti dinosaurus, brontosaurus, tyrannosaurus. Kita lanjut ke masa Neozoikum. Dalam slide ini sebenarnya kurang untuk penjelasan mengenai Neozoikum, jadi saya jelaskan melalui audio ini. Masa Neozoikum dibagi menjadi dua, ada kala tersier, ada kala kuarter. Kala tersier itu cirinya mulai muncul kehidupan hewan sejenis kera. Jadi kera-kera ini muncul ketika masa tersier. Sedangkan kuarter itu dibagi menjadi dua masa, ada masa Pleistosen dan masa Holosen. Masa Pleistosen itu masa ketika manusia purba sejenis Pithecanthropus mulai hidup, yaitu berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu, dan masa ini terbagi menjadi dua, yakni masa glasial atau disebut zaman es dan masa interglasial atau zaman es mencair. Nah, ketika masa glasial atau masa zaman es, seluruh permukaan bumi tertutupi es. Jadi kemungkinan hewan-hewan makhluk hidup pada saat itu bisa berpindah tempat untuk mencari makan. Setelah itu, ketika zaman interglasial atau zaman es mencair, ini ada perubahan suhu bumi hingga menyebabkan es mencair. Nah, ketika masa Holosen,
muncul pulau-pulau baru, termasuk pulau Indonesia, pulau-pulau di Indonesia. Selain itu juga makhluk-makhluk raksasa seperti dinosaurus itu mengalami kepunahan dan mulai muncul manusia modern di situ, atau kita sebut Homo sapiens. Oke, mengenai munculnya makhluk hidup, di sini di slide ini kita mempelajari mengenai sebuah teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species, yang di dalamnya menuliskan tahap-tahap evolusi manusia. Menurut Darwin, semua makhluk hidup berasal dari makhluk bersel satu, kemudian mengalami evolusi, perkembangan fisik, hingga sempurna seperti sekarang manusia. Nah, dalam ilustrasi gambar, di situ bisa kalian lihat. Dan dalam teori Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari hewan sejenis kera, mengalami evolusi fisik hingga menjadi manusia seperti sekarang. Ini teori Darwin. Teori ini sempat menggemarkan dunia pada masanya dan mengakibatkan perang yang sangat amat besar. Tuh. Namun, lama-kelamaan teori Darwin ini banyak yang menentang. Banyak pendapat-pendapat yang akhirnya melemahkan teori Darwin ini. Teorinya, salah satu pendapatnya mengatakan bahwa jika manusia itu berasal dari hewan sejenis kera atau berasal dari kera, maka logikanya kera-kera yang ada di bumi sekarang sudah tidak ada karena semuanya sudah berubah menjadi manusia. Tapi kenyataannya sampai sekarang masih kita bisa lihat kera-kera yang hidup sampai saat ini. Jadi untuk sekarang teori Darwin ini sudah tidak berlaku lagi. Tapi ini dianggap sebagai sejarah pertama seorang peneliti dunia yang mengkaji mengenai kemunculan makhluk hidup. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bumi, yang mendorong bumi ini terus bergerak. Di antaranya, yang pertama ada tenaga endogen atau tenaga dari dalam. Apa tenaga dari dalam yang dimaksud? Yaitu tenaga yang berasal dari lempeng bumi. Kalau di Indonesia terdapat 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng ini berjejer dari Pulau Sumatera sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, serta palung Jawa, yaitu Sunda. Jadi kalau kalian melihat sebuah fenomena alam seperti gempa bumi, itu adalah lempeng bumi yang bergeser. Contohnya saja ketika pergerakan lempeng Pasifik dan Eurasia yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2006 hingga menyebabkan sebuah tsunami yang besar. Itu pergerakan lempeng. Jadi lempeng di bumi ini tuh sifatnya aktif ya, terus bergerak. Dengan tenaga endogen, tenaga eksogen itu sifatnya dari luar bumi.
Jadi bisa berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser, ataupun berupa organisme, yaitu berupa jasa teknik tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi tenaga eksogen itu berasal dari luar. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perkembangan bumi yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim berupa turunnya permukaan air laut sekitar 60-70 meter di bawah permukaan air laut. Ketika masa Pleistosen, bagian barat Kepulauan Indonesia itu masih terhubung dengan Asia Tenggara. Sedangkan bagian timur, Pulau Papua dan sekitarnya pernah terhubung dengan daratan Australia. Ini jadi ada data daratan yang masih terhubung antara Indonesia bagian barat dengan Asia Tenggara, begitupun Papua masih terhubung dengan Australia. Kenapa kemudian terpisah hingga membentuk pulau-pulau? Yaitu karena ada perubahan iklim yang menyebabkan permukaan air laut turun hingga terbentuk sebuah pulau-pulau baru dan memisahkan yang awalnya ada daratan yang terhubung, akhirnya dipisahkan oleh laut seperti itu. Nah, daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara kemudian disebut paparan Sunda. Sedangkan di wilayah timur barat dan yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya disebut dengan paparan Sahul. Letusan gunung berapi ini juga menjadi salah satu faktor penyebab perkembangan bumi, menyebabkan bumi terus bergerak. Pada saat keadaan alam yang belum stabil, maka banyak terjadi letusan gunung api. Jadi ya ketika masa awal perkembangan bumi itu lebih sering terjadi letusan gunung berapi. Itu menandakan bahwa keadaan alamnya belum stabil. Jadi kalau kita bisa hidup ketika masa awal perkembangan bumi, pasti kalian akan menjumpai letusan gunung berapi yang saling bergantian. Nah, lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar sehingga energinya besar pula. Lempeng-lempeng yang terus bergerak pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras hingga membentuk daratan yang baru. Itu dampak dari letusan gunung berapi. Nah, contohnya saja kalian masih ingat terbentuknya Danau Toba di Sumatera Utara, yaitu berupa letusan gunung berapi yang sangat besar atau disebut dengan letusan tektonik, di mana letusan itu menyebabkan hilangnya puncak gunung dan menghasilkan kawah yang sangat lebar dan sangat dalam. Nah, itu nantinya terbentuklah Danau Toba. Jadi salah satu dampak dari letusan gunung itu ya kita lihat contohnya Danau Toba, itu terbentuknya Danau Toba.